istilahnya bukan latar belakang teknologi, tapi mampu menggunakan aplikasi ini. Nah, bagaimana cara menggunakan Google Classroom? Nah, pembahasan kemarin sudah dibahas tentang bagaimana menggunakan aplikasi dengan menggunakan Google Suite. Misalkan kita login dengan loginnya pasti di Google, dengan masukkan alamat email. Jadi alamat email yang Google Suite itu adalah alamat email dengan menggunakan domain lembaga. Contoh yang saya gunakan adalah guruipa@ddipollman.ac.id. Jadi ddipollman.ac.id ini adalah lembaga kami. Selanjutnya kita tentu masukkan password. Nah, setelah kita memasukkan password, kita awal pertama kali kita memiliki akun ini, jikalau awal pertama kali memiliki akun ini, kita klik berikutnya, maka akan muncul Google dengan akun afiliasi yang kita miliki. Lalu kita coba masuk dulu di email, karena email tadi pagi sudah dibahas. Namun kadang sekali pemilik pertama kali akun Google Suite kadang melupakan langkah-langkah ini. Misalnya ada banyak cara. Yang pertama kita tentu memilih menu yang ada di atas, yang ada di lingkaran atas. Lalu kemudian kita scroll untuk memilih aplikasi dengan logonya Classroom. Atau Bapak Ibu bisa mengetik di atas dengan mengetik alamat classroom.google.com. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan dua alternatif ini. Lalu setelah sukses, awal pertama kali Bapak Ibu terdaftar, awal pertama kali akun Bapak Ibu terkoneksi dengan Classroom, akan muncul notifikasi seperti ini, bahwa di sini Bapak dan Ibu langsung klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, Bapak dan Ibu pilih peran, yaitu kalau peserta didik kita tentu seorang siswa, kalau Bapak Ibu gurunya tentu seorang pengajar. Namun kalau saya di praktek ini, saya selalu mengarahkan semua menjadi seorang pengajar. Kenapa? Ini kita masuk dalam aplikasi. Kenapa? Karena di dalam aplikasi ini ada dua fungsi tugas yang diberikan, yaitu pada sudut plus atas. Nah, ini saya perlihatkan. Nah, jika konsep menunya adalah gabung ke kelas, berarti ini fungsinya sebagai siswa saja. Tapi untuk guru, dia bisa membuat kelas dan juga bisa bergabung ke kelas. Itu alasannya. Nah, untuk fungsi kita sebagai seorang guru, tentu awalnya adalah kita membuat kelas. Kita klik saja membuat kelas. Ini untuk siswa bergabung, masukkan kode. Selanjutnya untuk guru, masukkan membuat kelas. Nah, ini membuat kelas di sini, Bapak Ibu guru diminta untuk memberikan nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, misalnya contoh. Kamera, boleh suara Bapak teruskan kembali presentasinya sampai di membuat kelas ini. Bapak dan Ibu guru langsung klik saja buat. Bapak dan Ibu langsung klik buat setelah memberikan nama bagian. Ini hanya contoh. Jadi yang wajib diisi hanya bagian nama kelas saja. Nah, kita sudah masuk di dalam Classroom yang sudah kita buat tadi. Inilah tampilan dari aplikasi ini. Nah, saya mengarahkan Bapak dan Ibu guru untuk memperhatikan dulu pada posisi pengaturan yang ada di pojok kanan atas. Di pengaturan ini, kita fokus di sana dulu sebelum kita memulai. Apa-apa yang harus kita perhatikan untuk diatur? Yang pertama adalah detail kelas. Detail kelas ini Bapak dan Ibu guru bisa memberikan mulai kembali mengedit apa nama kelasnya yang tadi, kemudian deskripsi kelas. Deskripsi kelas, daya capai, tujuan pembelajaran boleh dituangkan dalam sini. Kemudian bagian kelas, ruangan yang digunakan, ini adalah ada ruangan dalam mata pelajaran. Pengaturan yang lain adalah pengaturan umum. Nah, berbicara tentang kode kelas. Ada kode kelas, ada forum, ada tugas, dan ada tampilkan item yang dihapus. Lalu, untuk di kode kelas, menunya itu ada tampilkan apakah kita akan menampilkan kode kelas ini, menyalin apakah kita akan mengcopy kode kelas ini, setel ulang apakah kita akan reset, merubah, mengganti kembali kode kelas, atau Bapak Ibu memilih sudah sesuai, maka kita bisa mengaktifkan kelas ini sehingga siswa-siswa yang lain tidak bergabung dalam. Menu yang pertama adalah siswa dapat memposting atau memberi komentar. Jadi dalam forum, di menu forum nanti kalau kita menetapkan bahwa siswa, jika kita sebagai guru ini ya,
siswa dapat memposting untuk memberi komentar, atau siswa hanya dapat memberi komentar, atau hanya pengajar yang dapat memposting dan memberi komentar. Itu pengaturan yang lain lagi adalah tugas di kelas. Tugas di kelas ini akan ditampilkan di forum. Apakah kita akan menampilkan tugas itu dengan lampiran dengan plus detailnya, apakah hanya menampilkan notifikasi yang dipadatkan, atau kita menampilkan notifikasi tersebut. Berikut lagi adalah tampilkan item yang dihapus. Jadi apakah ini bisa menampilkan atau tidak menampilkan item-item yang dihapus dalam kelas. Pengaturan yang lain adalah ada tambahan untuk Google Sheet, yaitu berhubung dengan orang tua, terhubung dengan orang tua. Jadi dalam aplikasi ini kita bisa melibatkan orang tua. Dalam sini ada aplikasi, di dalam sini ada pengaturan ringkasan untuk wali. Jadi, apakah kita akan menampilkan ringkasan untuk orang tua atau tidak menampilkan ringkasan pada orang tua. Ini yang baru di Google Sheet, Bapak dan Ibu guru. Penilaian, untuk penilaian sendiri kategorinya ada mulai dari perhitungan nilai keseluruhan, apakah kita akan menampilkan tanpa nilai keseluruhan, atau poin total, atau bobot nilai berdasarkan kategori. Pengaturan yang lain adalah menampilkan atau tidak menampilkan keseluruhan kepada siswa. Yang lain lagi adalah kategori nilai. Untuk di kategori nilai ini, kategori jika kita memilih perhitungan menggunakan keseluruhan, maka kita bisa menggunakan kategori seperti yang saya tampilkan. Atau Bapak Ibu melakukan dengan berdasarkan bobot nilai, maka kategori pembobotannya bisa kita buat seperti ini. Misalkan tugas mandiri 40%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Bapak dan Ibu, setelah kita set semua di pengaturan ini, jangan lupa untuk klik simpan yang ada di pojok kanan atas. Forum. Pada menu forum adalah merupakan jendela untuk melihat semua informasi yang ada dalam kelas. Mulai dari membuat pengumuman, bagaimana Bapak Ibu guru membuat pengumuman terhadap peserta didiknya, kemudian melakukan diskusi, lalu semua penugasan-penugasan akan muncul semua dalam forum. Nah, tugas kelas. Untuk menu tugas kelas ini merupakan jendela untuk membuat materi, jadi Bapak Ibu bisa menyusun materinya di dalam sini, kemudian membuat tugas pertanyaan, dan lain sebagainya. Namun yang terbaru dalam Google Sheet ini adalah dengan Classroom ini adalah ada menu topik. Ini yang terbaru, ya, sehingga kita dapat mengcluster masing-masing penugasan, masing-masing materi berdasarkan topik yang kita. Nah, menu anggota adalah menu untuk menampilkan semua anggota yang ada, baik siapa pendidiknya maupun siapa siswanya. Kita juga dengan Google Sheet, dengan Classroom ini, kita juga bisa menggunakan sistem team teaching. Jadi kita bisa mengundang teman guru yang lain untuk bergabung dalam kelas kita. Caranya adalah cukup mengklik plus di menu guru untuk menambahkan guru, tapi yang dimasukkan adalah alamat email guru tersebut. Untuk menambahkan siswa ada dua cara tadi. Yang pertama adalah masuk join, yang kedua adalah dengan menambahkan alamat email. Nilai. Pada menu nilai ini merupakan jendela untuk melihat tabel penilaian keseluruhan dalam proses yang ada dalam kelas kita. Jadi sehingga kita tidak lagi capek-capek menghitung dari semua kelas. Ini enaknya menggunakan Classroom. Bapak dan Ibu guru, nah, bagaimana cara membagikan ke peserta didik? Di halaman pertama tadi sudah ada contoh kode kelas. Nah, kode kelas ini saya klik, tampilnya seperti ini. Nah, ada menu untuk menampilkan full screen. Jadi ini yang dicatat, ini yang disampaikan kepada peserta didik kita. Silakan bergabung dengan memasukkan kode ini. Bagi pemirsa saya yang mau bergabung juga, adik-adik yang ada sementara menyaksikan, silakan bergabung untuk uji coba. Bagaimana cara mengelola kelas? Bapak Ibu guru, mengelola kelas ini masuk kita pilihan pada di tugas kelas. Jadi tadi saya sudah jelaskan tugas kelas, di menu tugas kelas. Apa yang harus kita lakukan? Kita klik dulu tanda buat. Apa yang akan kita buat? Ada buat tugas kuis, pertanyaan, materi. Gunakan kembali postingan yang sudah ada untuk kita repost atau kita membuat grafik. Nah, kita buat sekarang topik. Kita fokus ke pembuatan topik. Bagaimana membuat topik? Nah, membuat topik yang ini adalah kita tinggal klik saja judulnya. Masukkan saja judul yang kita inginkan topik. Misalnya kita ingin membuat tentang sistem gerak pada manusia. Kita klik tambahkan. Begitu kita sudah mengetik, kita langsung klik tambahkan. Begitu sangat mudah Bapak dan Ibu. Topiknya sudah jadi.
Jadi topik sistem gerak pada manusia sudah kita buat. Bagaimana menu yang ada di pojok kanan ada 3, yaitu bisa mengganti nama, bisa menghapus, atau bisa salin ada. Juga ada menu tambahan, menaikkan atau menurunkan. Walaupun di Google Script sekarang ini, di Classroom ini kita sudah mengenal drag and drop. Jadi kita bisa narik atas, narik bawah untuk mengatur susunan dari topik-topik materi-materi yang ada. Daftar topik yang sudah kita buat sudah akan tersusun dalam bentuk menu di sebelah kiri. Jadi begitu sangat mudah. Begitu ada tanggahan di dalam sini, maka kita langsung pilih di topik yang sudah kita buat tadi. Bagaimana membuat materi? Mengelola materi di sini tentu sama, langkah-langkahnya masuk di menu tugas kelas, membuat, klik buat, lalu membuat materi. Nah, apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat materi? Yang pertama tentu judulnya, tempatnya di nomor 1 judul, nomor 2 itu deskripsi materi yang akan kita lakukan, kemudian yang kita buat, kemudian kita bisa melampirkan di Multimedia ada banyak pilihan. Di situ ada mulai upload file yang sudah kita buat di personal komputer kita, atau kita bisa share dari Google Drive yang kita miliki, atau kita share dengan menggunakan alamat website yang sudah kita miliki, atau kita ambil ini dari YouTube. Ada juga memang membuat materi jadi tidak ada alasan kenapa dalam Classroom ini untuk membuat materi kita bisa membuat dengan aplikasi yang sudah disiapkan. Ada banyak aplikasi yang disiapkan seperti dokumen untuk membuat dokumen, skripsi, slide, kemudian untuk gambar, dan untuk Google Formulir. Kemudian dalam membuat materi ini ditentukan juga adalah peruntukan materi. Jadi ada peruntukan materi. Di penerapan yang kami biasa lakukan adalah bagi mahasiswa atau siswa kami yang tidak terregistrasi, kami tidak aktifkan. Kita bisa memilih baik person mahasiswa untuk peruntukan dari materi ini. Kemudian tadi kembali lagi pada topik materi yang sesuai yang telah kita buat tadi. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah selesai semua, maka di pojok kanan atas ada posting. Posting itu ada, sebelum kita memposting harus dipahami dulu ada tiga perintah yang disiapkan, yaitu apakah kita akan memposting untuk langsung menampilkan materi ke dalam kelas, atau kita menjadwalkan, jadi materinya tampil setelah berdasarkan jadwal yang dibuat, kemudian kita simpan sebagai draft atau agar kita bisa memilih sebagai kembali. Jadi kita bisa memilih kembali sebelum kita posting. Membuat tugas Bapak dan Ibu guru, perintahnya sama lagi, tetap masuk dalam menu tugas kelas, pilih tanda tambah, lalu kita memilih tugas. Nah, tugasnya kurang lebih sama dengan materi, hanya bedanya adalah kita ada penilaian, ada tenggang waktu yang diberikan, ada poin yang diberikan. Jadi kemudian ada juga rubrik tugas. Jadi dari tugas yang diberikan ini kurang lebih sama dari dengan membuat materi, tapi tambahannya adalah ada poin, ada tenggang waktu yang diberikan, kemudian ada rubrik. Nah, ini juga baru di Google membuat rubrik ini. Untuk di menu rubrik ada 3 menu, membuat rubrik atau menggunakan rubrik kembali atau impor dari spreadsheet yang kita miliki. Nah, ini contoh rubrik yang saya buat. Nah, rubriknya sangat memudahkan kita Bapak dan Ibu guru. Disinilah semua terkumpul. Misalnya di sistem gerak pada praktikum itu membutuhkan penilaian tentang bagaimana kerjasama. Apakah kerjasama siswa kita baik, maka kita kasih poin 10, 100, poin 75, 50, sampai 25 untuk yang kurang bagus kerjasamanya. Itu kriteria Bapak dan Ibu kita yang tentukan. Atau apabila kriteria penilaian ini lebih dari 1, Bapak Ibu tinggal klik di bagian bawah, ada tambah kriteria. Nah, di bagian level, di sini kita juga bisa menghapus level yang kita buat. Jadi apakah kita klik tanda tambah untuk menambah level, atau kita menghapus itu menghapus level. Ini contoh rubrik yang saya sudah buat. Nah, di tugas rubrik ini juga ada pilihan menu di sebelah kanan atas, yaitu apakah kita ingin mengedit atau ingin menghapus rubrik, atau kita ekspor rubrik ini ke spreadsheet yang kita. Jangan lupa Bapak dan Ibu, kita klik simpan.
Lagi-lagi Bapak dan Ibu